Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 Budi Sarwono sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018. Budi Sarwono langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka itu dilakukan Jumat malam di gedung KPK dan dikatakan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Setelah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kemudian melakukan penyidikan hingga akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Bupati Banjarnegara Budi Sarwono dan Kedi Afandi dari pihak swasta. KPK menduga ada gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Diduga Budi menerima komitmen fee dilakukan secara langsung atau melalui perantara Kedi dengan total sekitar 2,1 miliar rupiah. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan melakukan penyidikan. Dan malam hari ini kita sampaikan pada rekan-rekan bahwa hasil kerja keras tersebut menetapkan 2 orang tersangka, antara lain atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA, pihak swasta. Bupati Banjarnegara membantah pernyataan KPK tentang dugaan menerima suap itu. Dia meminta KPK menunjukkan bukti dan memperlihatkan siapa yang memberinya suap tersebut. Tadi diduga menerima uang 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa. Silahkan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semuanya. Artinya kalau Anda ditetapkan tersangka itu lalu ditunjukkan 2 alat bukti itu apa sehingga Anda ditetapkan tersangka? Itu kan Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPK. gitu ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses hukum selanjutnya, kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan hingga 22 September 2021. Budi ditahan di rutan KPK C1 dan Kedi di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Pasca penetapan tersangka, rumah pribadi dan juga rumah dinas Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budi Sarwono tampak sepi dari aktivitas. Hanya tampak beberapa pegawai yang tengah berjaga di rumah pribadi Budi Sarwono. Sementara di beberapa titik di alun-alun Banjarnegara, tampak bentangan spanduk bertuliskan dukungan terhadap KPK atas penangkapan dan penetapan Budi Sarwono dan juga Kedi Afandi sebagai tersangka. Budi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka bersama 1 orang lainnya dari pihak swasta, Kedi Afandi, pada Jumat petang kemarin. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ronaldo Bramantyo dari Rumah Dinas Bupati Banjarnegara dan rekan Yohana Gabriela dari Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, saya akan ke Ronaldo terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di Rumah Dinas Bupati Banjarnegara ini, Ronaldo? Ya, Cornelia, pasca penetapan tersangka oleh KPK Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, jumlah aktivitas di rumah bupati, rumah pribadi bupati maupun di rumah dinas tampak sepi. Namun dari pantauan kami pagi tadi ada beberapa pegawai di rumah dinas bupati yang terus dijaga. Sementara di belakang saya ini rumah dinas tampak ditutup pintu gerbangnya dan tidak ada aktivitas apapun di sini. Begitu, Cornelia.
Baik, bagaimana dengan spanduk-spanduk yang informasinya ini berjejer di alun-alun di Banjarnegara ini? Apakah bertambah banyak Ya, atau sudah dicabut justru? ya, betul, Cornelia. Sejak pantauan tadi pagi, ada beberapa spanduk yang di seputaran alun-alun Wonosobo yang berisi tentang dukungan KPK atas penangkapan Budi Sarwono. Diketahui dari spanduk tersebut terpampang nama FBB atau dan Forjasi, begitu, Cornelia. Ya. Lantas bagaimana dengan keterangan dari Pemkab atas penetapan tersangka Bupati Banjarnegara ini? Hingga siang ini dari Pemkab Banjarnegara belum mengonfirmasikan apapun terkait penangkapan Bupati Banjarnegara ini. Gitu, Cornelia. Baik, Ronaldo, kita akan tunggu bagaimana keterangan resmi dari pihak Pemkab pasca penetapan tersangka dari Bupati Banjarnegara. Kini saya akan bergeser menuju ke rekan Yohana Gabriela dari Gedung KPK Jakarta untuk mengupdate perkembangan terkini dari kasus yang menjerat Budi Sarwono. Silakan Yohana. Abi dan pemirsa di rumah bahwa Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 Budi Sarwono ini sejak kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima imbalan atau fee senilai 2,1 miliar rupiah atas pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara di tahun 2017-2018. Selain itu KPK juga menangkap atau sudah menahan Kedi Afandi yang merupakan orang terpercaya dari Budi, dan di mana sebelumnya ia juga sempat menjadi ketua tim sukses dari Budi. Dan memang berawal diketahui bahwa Budi ini mengarahkan Kedi untuk melakukan atau memimpin rapat koordinasi dari perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi, di mana di dalamnya ini membahas mengenai adanya nantinya untuk peningkatan ataupun meningkatkan atau menaikkan harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar 20% dari nilai proyek. Selain itu untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, mereka wajib untuk memberikan imbalan senilai 10% dari nilai proyek, pemirsa. Dan juga di mana Budi ini cukup berperan aktif untuk terjun langsung melakukan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Salah satu diantaranya adalah membagi paket pekerjaan dinas PUPR dan juga mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang. Sementara Kedi ini, pemirsa, diketahui dia ini dipantau dan juga diarahkan oleh Budi untuk mengatur pembagian pekerjaan infrastruktur. Dan diketahui untuk dari latar belakangnya ini Budi adalah sebelumnya ini adalah bupati di periode 2017-2022 yang diusung oleh 3 partai, yakni adalah Partai Golkar, Demokrat, dan juga P3 di Pilkada 2017. Dan sebelumnya Budi ini juga merupakan seorang pengusaha dan bahkan sempat menjadi direktur utama dari PT Bumi Rejo Banjarnegara. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pemirsa, diketahui Budi ini juga sempat menjadi sorotan beberapa kali. Salah satu diantaranya ini adalah ia juga pernah salah sebut Menteri Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, sehingga videonya sempat beredar viral di media sosial hingga akhirnya ia pun meminta maaf terutama untuk warga Batak yang memiliki marga Panjaitan. Selain itu ia juga sempat melakukan kebijakan yang cukup menjadi kontroversi, di mana ia menetapkan bahwa ini untuk warga bisa melakukan acara, bahkan mengimbau bahwa mereka tetap melakukan protokol kesehatan dan jika ada yang berusaha untuk membubarkan acara ini bisa dilaporkan. Padahal pada saat itu untuk kasus di Banjarnegara ini mengalami peningkatan begitu. Dan bukan hanya itu saja, melainkan juga ia sempat menjadi sorotan karena menuding lonjakan kasus COVID-19 disebabkan oleh kesengajaan dari pihak rumah sakit. Dan ia pun juga pernah disorot karena akun sosial media dari Pemkat Banjarnegara mengunggah slip gaji bupati senilai 6 juta lebih dan dipotong zakat menjadi 5,9 juta lebih. Dan pemirsa, demikian tadi ini untuk update terbaru dari
kasus korupsi Banjarnegara. Dan kita beralih untuk update informasi dari gedung KPK pemirsa untuk kasus korupsi Probolinggo, di mana tadi pagi pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ini ada sebanyak 17 tersangka kasus suap yang menyeret Bupati Probolinggo ini sudah tiba di gedung KPK pemirsa. Dan hingga saat ini ke-17 tersangka tersebut tengah dilakukan pemeriksaan di dalam gedung KPK, dan sebelumnya mereka tadi jika kami pantau melakukan tes antigen ataupun PCR terlebih dahulu untuk dicek terlebih dahulu kesehatannya. Dan setibanya di sini tadi kami pantau bahwa ke-17 tersangka ini menggunakan bis dan juga dijaga ketat oleh aparat keamanan seperti pihak kepolisian begitu. Dan sesampainya di tempat ini juga tadi kami pantau, kami lihat pemirsa ada beberapa barang. Ini yang kami lihat ada koper dengan disegel berstiker KPK, ini juga dimasukkan ke dalam gedung, dari bis dimasukkan ke dalam gedung, dan juga ada sebanyak 2 sepeda ini juga dimasukkan ke dalam gedung, di mana barang-barang tersebut pemirsa dugaan sementara ini merupakan barang bukti. Namun hingga saat ini kami masih terus menunggu pemirsa untuk hasil pemeriksaan dari ke-17 tersangka, karena diketahui dari KPK ini juga sudah melakukan penahanan terhadap 5 tersangka, di mana 2 diantaranya ini adalah Bupati Probolinggo dan juga suaminya yang merupakan anggota DPR. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK, dan sebelumnya ada Ronaldo dari Rumah Dinas Bupati Banjarnegara. Terima kasih rekan-rekan.